adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan berumah tangga. Ya, ketika seseorang berselingkuh, ini tujuannya karena semata-mata ingin berpisah dengan pasangan, ini biasanya perselingkuhannya akan semakin kuat. Bahkan dia semakin berani dengan pasangan, berbicara terus terang. Kalau iya, kenapa? Nah, karena mungkin bisa juga. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini, Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini, Kang Kumis ingin membahas mengenai penyebab seorang istri atau wanita bersuami selingkuh. Ini apa saja? Ya. Ini banyak hal yang harus kita pahami. Kenapa ketika seseorang sudah memiliki pasangan justru berselingkuh? Padahal tujuan pernikahan ini adalah agar tidak terjadi perselingkuhan, karena segala hasrat sudah tepat sasaran untuk disalurkan tentunya ya. Namun kenapa ini tetap terjadi? Yuk kita pelajari sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah sahabat, di sini ada 7 hal yang melatar belakangi atau menjadi salah satu penyebab ya wanita bersuami ini berselingkuh. Ini. Yang pertama adalah karena ia merasa kekurangan seksual. Nah ini, padahal bagaimanapun hal ini tentunya bisa dibicarakan agar tidak berlarut-larut ya, karena titik keseimbangan seksualitas ini memang ada kalanya berbeda jauh. Ini mungkin orang banyak menyebut karena adanya sedikit kelainan terhadap pasangan kita ya. Ini biasanya dengan alasan itulah, walaupun dia sudah punya suami tapi dia menganggap bahwa suaminya tidak mampu memuaskan dirinya, yang pada akhirnya ia sibuk mencari kepuasan di luar sana. Ini adalah salah satu alasan awal ya, ketika seorang wanita yang sudah bersuami ternyata masih melakukan perselingkuhan. Yang kedua, ini bisa jadi memang awalnya adalah, mohon maaf sekali, wanita nakal. Hal ini bisa saja terjadi pada akhirnya setelah kehidupan yang ia jalani bersama pasangannya merasa tidak bahagia, maka ia akan kembali ke mana dia berasal. Ini adalah banyak kejadian-kejadian seperti ini yang memang saya lihat ya. Jadi ketika dia merasa tidak bahagia, maka ia akan kembali ke habitat awalnya. Makanya tentunya di sini dalam kita mencari seorang pasangan, tentunya sebelum kita melangkah lebih jauh, banyak hal yang harus dipertimbangkan, karena tentunya semua orang ingin menikah sekali untuk selamanya. Artinya semua orang awalnya berusaha bahwa ini adalah cinta saya pertama dan terakhir. Namun pada faktanya hal tersebut tidaklah semudah membalikan kedua telapak tangan. Lalu yang ketiga adalah timbulnya rasa percaya diri yang terlalu tinggi. Nah ini, terhadap pria maupun wanita, ya terhadap suami maupun istri. Ketika seseorang istri sudah berpikir bahwa walaupun saya selingkuh, saya percaya bahwa suami saya tidak akan marah. Nah, begitu pula sebaliknya. Nah, ketika sudah terjadi seperti itu, maka semua hal ini bisa menjadi sebuah perselingkuhan. Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan ini tidak berpengaruh. Artinya suami saya tidak mungkin berani melawan saya walaupun dia tahu saya berselingkuh. Nah, ini biasanya ada faktor lain ya. Bisa jadi karena memang adanya faktor suami takut istri karena beberapa hal yang tentunya alasannya di sini tidak perlu saya sampaikan ya. Lalu yang keempat, balas dendam. Faktor ini selalu ada pada setiap hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhan. Nah, ini biasanya memang seorang wanita adalah makhluk yang memang sangat pandai merapikan masalah, yang menyimpan sesuatu. Nah, jadi dia mau dendam mau tidak, kadang itu di luar kontrol pasangan atau kontrol suami. Ya, padahal dia terlihat baik-baik saja, namun dalam hatinya ada gejolak rasa
dendam terhadap pasangan. Maka pada akhirnya memudahkan ya, ketika ada sedikit masalah, ia akan mudah teringat kembali masalah-masalah yang sebelumnya mungkin pernah ia alami. Ya. Lalu yang kelima, ini adalah hal yang memang lazim atau umum terjadi di tengah kehidupan kita, yaitu mencari pria yang jauh lebih mapan. Nah ini. Tentunya seseorang ketika sudah menikah, tentunya siapapun ketika sebelum menikah ini ada perjanjian pra-pernikahan. Artinya ketika kita sudah menjadi seorang pasangan, jangan pernah melirik ke pria lain walaupun mungkin dia ini lebih dari segalanya. Ya, mungkin pada saat itu ia akan mengiyakan karena rasa cinta ini masih kuat. Namun seiring berjalannya waktu, dia merasa banyak hal yang perlu dirubah dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini dia berusaha mencari orang-orang yang bisa dijadikan topangan dalam hidupnya. Artinya dia mencari pria yang jauh lebih kuat. Artinya kuat segalanya termasuk finansial. Lalu yang keenam adalah bosan dengan seks yang bersifat monoton atau itu saja. Nah ini. Makanya di sini variasi dalam berhubungan suami istri tentunya banyak hal yang harus dibicarakan bersama ya, agar selalu menemukan menu-menu terbaik di setiap kali melakukan hubungan suami istri tentunya. Jadi kebahagiaan ini betul-betul dirasakan baik sedang ataupun usai melakukan hubungan suami istri. Ini adalah hal yang penting harus diperhatikan, karena ketika tidak, pada akhirnya ini bisa memicu sebagai alasan pada akhirnya pasangan berselingkuh. Yang ketujuh, ini adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan berumah tangga. Ya, ketika seseorang berselingkuh, ini tujuannya karena semata-mata ingin berpisah dengan pasangan, ini biasanya perselingkuhannya akan semakin kuat. Bahkan dia semakin berani dengan pasangan, berbicara terus terang. Kalau iya kenapa? Nah, karena mungkin bisa jadi si pria selingkuhannya ini sudah menjanjikan sesuatu yang lebih dari segalanya. Nah, namun hal ini ada juga orang yang tertipu kondisi yang demikian itu. Nah, setelah si istri nekat berpisah dengan pasangan atau dengan suami, ternyata orang yang di belakangnya tidak bertanggung jawab. Maka hati-hatilah di sini, jangan mudah terkena bujuk rayu siapapun, karena pasangan kita ini adalah tentunya orang-orang yang sudah teruji. Ya, kita sudah tahu tentang kepribadian kita masing-masing. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.